Ya, hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik. Kalau dalam tradisi pembacaan pembelajaran orang Yahudi, ini masuk dalam yang namanya Parashat Vayera. Nah, di dalam Parashat Vayera ini kita akan menemukan satu pembahasan yang sangat menarik, dan ini merupakan boleh dikatakan salah satu puncak daripada teologi Yahudi dan juga merupakan puncak teologi daripada Kristen, karena ini merupakan satu simbol atau tipologi daripada pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di depan sudah ada slide-nya, yaitu Akedah Yitzhak. Katakan bersama saya 1, 2, 3 ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau Bapak Ibu mendengar kata akedah ya, maka saudara kita muslim mereka memiliki yang namanya akidah. Sama-sama artinya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Nah, ini adalah sebuah penyembahan yang sejati. Akedah itu sebenarnya artinya adalah pengikatan, tetapi kita akan membahas nanti. Dan malam hari ini kita akan melakukan sebuah ekspedisi, sebuah perjalanan linguistik, bahasa dan teologis terhadap Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1-19. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu, tetapi tidak sampai ayat 19. Ya, pasal 22 dari kitab Kejadian, demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan membaca kepada Bapak Ibu dengan cepat supaya kita punya ruang untuk tanya jawab nanti. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, Hineni Adonai. Firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya ke tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembayang, katakan sembayang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham. Ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah akan menyediakan untuk anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 14, kita langsung ke sana. Dikatakan demikian, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Ya, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita jelas sudah sering mendengarkan kisah tentang Kejadian pasal yang ke-22 ini. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudaraku, menurut Bapak Ibu, Ishak ini berumur berapa dalam peristiwa ini? Ayo, halo? Ada yang tahu nggak? Abir barangkali bisa kasih apa? Kira-kira umur berapa? Ya, 15, ya seperti itu ya, rata-rata bilang 15. Nah Bapak Ibu Saudaraku, di sini kita perlu pahami bahwa ini penting kita pahami. Sebenarnya umur Ishak ini sebenarnya kita tahu di dalam Alkitab ketika kita coba menguliknya umpamanya begitu ya. Saya mau tanya, Abraham atau Sarah melahirkan Ishak itu usia berapa Bapak Ibu? Masih ingat gak? Halo? 90 tahun, betul. Lalu kemudian Sarah meninggal usia berapa? Kejadian 23 ayatnya yang pertama, maka matilah Sarah berumur 127 tahun. Jadi kalau kita perhatikan, kenapa Sarah mati? Sudah tua? Ya, sebenarnya kalau kita belajar, Sarah ini mati karena dia syok, karena dia terpukul, dia kaget luar biasa. Karena apa? Bapak Ibu baca Kejadian 22, lalu kemudian selanjutnya itu langsung kematian Sarah. Dia syok, dia tidak terima. Bayangkan selama kalau dia menikah dengan Abraham di umur 30 tahun, ya.
Biasanya orang Mesopotamia pada waktu itu laki-laki menikah di umur 40 tahun dan bedanya Abraham dengan Sarah itu 10 tahun, maka boleh kita katakan ini asumsi dan interpretasi kita. Sarah ini menikah dengan Abraham di usia 30 tahun. Di usia 30 tahun dia menantikan anak yang merupakan hal yang dinantikan oleh setiap orang tua, setiap ibu. Lalu kemudian ketika dia umur 90 tahun baru dia mendapatkan anak. Bapak Ibu bayangkan betapa sayangnya, betapa dia sangat mencintai, betapa dia menjadikan Ishak itu segalanya. Lalu kemudian tahu-tahu dan ketika dia bangun pagi pada saat itu, lalu kemudian dia lihat Ishak mana, suaminya mana. Lalu pembantunya mungkin si Hagar pada saat itu berkata, oh Tuhan pergi katanya mau mempersembahkan Ishak. Seperti itu, kurang lebih begitulah isunya pada saat itu. Itu membuat dia terpukul sedemikian rupa. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan, ketika Sarah mati, Abraham tidak ada pada saat dia mati. Artinya kalau kita menghitung 127 tahun dikurang 90 tahun, berapa? 37 tahun. Ini penting kita pahami karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Penyembahan sejati kepada Tuhan itu menuntut kedewasaan. Bapak Ibu Saudaraku, ini penting kita pahami. Kita lihat bahwa Ishak bukan anak yang kecil ya. Kalau kita lihat next slide-nya, ia memiliki fisik. Bapak Ibu perhatikan, kalau anak itu berumur Evan, kamu umur berapa? 13 tahun, anggaplah seperti usia ini. Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu membaca ayatnya yang ke-6 ya, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke bahu Ishak. Kira-kira jika bapak-bapak ini adalah bapak-bapak yang normal, membawa kayu untuk korban bakaran itu bukan cuma seikat kecil, tetapi itu adalah sebuah barangkali setengah kubik barangkali ya, itu beban yang sangat berat. Kira-kira bapak mana yang tega memberikan beban kayu bakar untuk korban bakaran untuk anak seperti ini? Saya percaya bahwa Abraham adalah ayah yang sangat mengasihi Ishak. Tentunya dengan usia 9 sampai 15 tahun tidak mungkin ini ayat 6 ini. Maka kita bisa melihat bahwa memang Ishak pada saat itu sudah berumur sekitar 37 tahun sesuai dengan apa yang kita analisa tadi. Nah Bapak Ibu Saudaraku, sebenarnya dia sudah cukup dewasa untuk mengerti situasi dan menyadari ketidakadaan korban. Makanya dia bertanya, Bapak di sini sudah ada ini, di mana korban bakaran yang akan kita persembahkan? Memang di sini di dalam ayat yang ke-7 dia berkata, ayat yang ke-8 dia berkata Allah akan menyediakannya. Tapi Bapak Ibu pahami bahwa pada dasarnya akhirnya Abraham memberitahu kepada Ishak bahwa Ishak akan dikorbankan. Dan disinilah kita lihat bahwa kedewasaan Ishak untuk dapat mengerti, untuk dapat taat sebagai anak perjanjian. Di sini kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, secara fisik dia bisa lari, bahkan bisa mengalahkan ayahnya. Tetapi dia memilih untuk taat. Karena apa? Dia adalah gambaran daripada Yesus nanti 2000 tahun kemudian yang memberikan ketaatan total. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu berbicara tentang kekristenan, Tuhan ingin kita supaya setiap kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Berbicara tentang memikul kayu bakar, ini berbicara tentang bagaimana orang dewasa, dia adalah orang yang sanggup memikul salibnya setiap hari dan mengikut Yesus. Tanpa kedewasaan kita tidak akan pernah bisa memikul salib kita. Bapak Ibu Saudaraku, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana gambaran-gambaran yang sangat kuat kaitannya dengan perjanjian baru. Begitu kita belajar perjanjian lama dengan tuntunan roh yang benar, dengan pemahaman yang benar, maka kita akan semakin cinta kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di sini menariknya adalah ketika Abraham berkata ayat yang kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Bapak Ibu tahu nggak siapa kedua bujang di sini? Halo? Yang jelas yang pertama adalah Eliezer.
Yang kedua, tidak dicatat di dalam Alkitab, tetapi para penafsir Yahudi mengatakan bahwa salah satu bujang itu adalah Ismail. Karena dia bukan anak perjanjian, dia adalah anak daripada hamba, maka dia statusnya hamba. Jadi bukan dia ini yang dipersembahkan di puncak nantinya, tetapi dia adalah hamba. Hamba bukan anak perjanjian. Bapak Ibu Saudaraku, menariknya ini saya coba dalam pikiran ini saya. Sementara Abraham dan Ishak naik ke atas, ini bukan jalan-jalan Bapak Ibu Saudaraku. Ini adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan derita, yang penuh dengan sakit, yang penuh dengan tangis yang begitu rupa. Bayangkan mereka ke sana. Mereka capek mendaki bukit sedemikian rupa. Sementara ketika Ishak bertanya, "Bapak, di sini udah ada kayu bakar, ada api, di mana domba yang akan kita persembahkan?" Memang dia berkata Tuhan akan menyediakannya. Tetapi pastinya kalau kita lihat dalam tafsiran dan kalau kita melihat menganalisa selanjutnya, Abraham kemudian dia terbuka kepada anaknya. Dia berkata pada dasarnya, sesungguhnya Tuhan Elohim menyuruh saya untuk mempersembahkan kamu sebagai korban bakaran karena kamu adalah anak perjanjian. Dan Bapak Ibu Saudaraku, disinilah kita belajar dari sisi Ishak, bagaimana Ishak menerima itu dengan penuh ketaatan. Katakan ketaatan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, maka satu sisi ketika mereka jalan naik, satu sisi Abraham sudah tidak sanggup lagi, dia nangis, dia jatuh barangkali. Lalu kemudian mereka berdoa, saling menguatkan satu sama lain. Seperti itu. Di satu sisi di bawah, hamba, katakan hamba. Eliezer dan juga Ismail, barangkali ini dalam pikiran liar saya, mereka mulai berkata, barangkali Ismail berkata, Om Eliezer, tahu nggak, adik saya itu akan dipersembahkan di puncak. Dan kamu tahu sayalah akan yang menjadi penerus daripada harta bapak saya. Seperti itu. Lalu kemudian Eliezer berkata, tunggu dulu. Saya sama bapakmu, kami sudah berperang melawan 5 raja-raja Kanaan, Yerusalem. Dan dia pasti juga akan mengingat saya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Satu sisi, 2 kelompok ini terjadi Bapak Ibu Saudaraku. Ada banyak orang datang ke gereja hanya memikirkan tentang apa yang bisa dia dapat dari Tuhan. Ini saya kategorikan dengan istilah Jesus Fans Club. Maunya hanya mujizat, hanya berkat, hanya yang instan-instan. Tetapi di sisi lain ada namanya yang saya sebut resilient disciple. Ini adalah murid sejati. Murid sejati tidak dipengaruhi oleh situasi. Murid sejati adalah orang yang sanggup memikul salib. Taat totalitas kepada Tuhan sampai titik darah penghabisan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di mana kita berada? Apakah di dalam kategori hamba yang ada di bawah? Atau kita naik ke puncak gunung, kita memikul salib kita, mungkin jatuh bangun, tangis. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar salah satu hamba Tuhan wanita, saya tiba-tiba lupa namanya. Dia mengatakan, I will die with 1,000 die. Saya akan mati dalam ribuan kematian. Mematikan keinginan daging. Bapak Ibu tahu nggak, Abraham dan Ishak, mereka berjalan naik ke puncak, mereka mati sebelum mati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah hal yang sangat hancur. Dan pemazmur berkata, sesungguhnya persembahan hati yang hancur, itulah yang engkau inginkan. Apakah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur? Atau kita datang seperti Eliezer atau Ismail ini? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang pertama ini harus kita pahami bahwa untuk bisa mempersembahkan persembahan yang sejati, kita harus beranjak kepada kedewasaan iman. Katakan kedewasaan. Berbicara kedewasaan itu tidak ditentukan oleh lama, usia, angka, bilangan kita mengikut Tuhan. Kedewasaan itu bukan masalah umur, tapi kedewasaan itu adalah sebuah keputusan, sebuah sikap bagaimana kita menyerah secara totalitas kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, maka kita lihat selanjutnya. Di sini Abraham berkata, tinggallah kamu di sini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembayang, katakan sembayang. Kata sembayang ini sebenarnya dari kata syaka, nanti akan kita bahas. Dan sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Ini yang menarik, sebuah pernyataan iman, katakan pernyataan iman. Abraham, dia tidak berkata bahwa anak saya nanti akan habis hangus tergosong di sana.
Tetapi seperti yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani, Abraham, karena iman Abraham percaya bahwa Allah sanggup mengembalikan dari dunia orang mati sekalipun terkait dengan anaknya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, imannya melampaui batas logika manusia. Abraham, dia percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan orang sekalipun dari kematian. Bapak Ibu Saudaraku, perlu Bapak Ibu pahami bahwa di masanya Abraham tidak pernah ada tercatat di dalam Alkitab atau di dalam literatur lain ada peristiwa orang mati bangkit. Kita bisa menelusuri di dalam Alkitab, orang mati bangkit pertama kali ketika Nabi Elia membangkitkan anak janda yang mati di kota Sarfat. Lalu kemudian Yesus dan banyak lagi murid-muridnya seperti itu. Tetapi Abraham dia tidak pernah melihat orang mati dibangkitkan. Di sini kita bisa melihat orang yang dewasa di dalam iman, dia punya iman yang melampaui situasi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kalau mungkin situasi kita sepertinya tidak ada harapan, percayalah, berpikir, beriman besar seperti Abraham. Sekalipun itu belum pernah terjadi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena apa? Bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita lihat bahwa Abraham percaya kepada kebangkitan. Penyembahan adalah percaya penuh bahwa Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan dan kematian. Abraham percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan Ishak dari antara orang mati. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini artinya adalah beyond, istilah bahasa Inggrisnya beyond itu adalah melampaui. Tuhan mau kita menjadi orang Kristen dengan level beyond. Bukan level yang dikuasai oleh fakta dan situasi. Karena iman itu adalah beyond the fact. Ya, melampaui fakta. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah hal yang sangat kita perlukan hari-hari ini. Di mana banyak hal yang tidak menentu Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi saya ingin kita tidak mendasarkan hidup kita kepada situasi, persoalanmu, apapun yang kau hadapi. Tetapi kau menempatkan hidupmu kepada iman percaya yang melampaui situasi. Bahwa Tuhan sanggup melakukan di luar daripada kemampuan kita. Amin. Lalu kita masuk ke bagian selanjutnya. Kata sembayang. Kata sembayang di sini dari kata syaka. Syaka ini artinya secara kamus dictionary adalah sujud dan tunduk total di hadapan Allah. Bahasa Inggris menyebutnya dengan kata obedience. Tapi saya perlu katakan Bapak Ibu Saudaraku, ini lebih daripada ketaatan. Karena ketaatan itu relatif. Umpamanya Bapak wakil gembala kita. Dia punya perusahaan, punya usaha. Dia punya anak buah, lalu dia bilang ke anak buahnya, umpamanya, umpamanya ada yang nama Budi di sini? Ada, oke, jangan Budi dong ya. Kalau gitu si Mamat lah umpamanya. Mamat, besok kamu datang pagi-pagi jam 3 subuh ya ke Tanah Abang. Lagi enak-enaknya hujan deras pula. Tetapi karena bosnya menyuruh dia, datang gak dia? Taat gak dia? Tapi apakah ketaatan itu dari hati? Barangkali dia dongkol, ini bos, mentang-mentang bos, dia mungkin di dalam hatinya menggerutu seperti itu. Tetapi syaka ini adalah sebuah ketaatan tanpa terkondisi. Unconditional obedience. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bahkan di dalam ketaatan ini ada unsur pengorbanan. Katakan berkorban. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini kalau kita perhatikan adalah sebuah satu sikap daripada hamba yang hanya ingin memikirkan kesenangan tuannya. Makanya kalau kita lihat di dalam pasal ini, ada 3 kali Abraham berkata, ya Tuhan, hineni. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini hineni artinya bukan sekedar ya dalam bahasa kita. Kalau umpamanya di kelas para rabi, ya umpamanya di sekolah teologi, di absen umpamanya, Cornelius, kita tinggal bilang, ya hadir. Nah kalau dalam kelas-kelasnya para rabi, umpamanya dipanggil Cornelius, jawabannya bukan hineni, tetapi puani rabi atau puani more, seperti itu. Ya artinya adalah sebuah jawaban spontan. Tetapi hineni ini
bukan jawaban spontan. Ini adalah sebuah jawaban dengan sebuah kesadaran dan juga konsekuensi. Apapun yang terjadi, aku siap. Inilah yang kalau kita lihat murid atau orang-orang percaya di gereja mula-mula, mereka memiliki sikap hineni. Mereka siap mati untuk iman mereka. Marturese, seperti itu. Siap seperti itu. Penuh dengan pengorbanan yang disertai dengan cinta. Bukan supaya kita dapat sesuatu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kata syaka ini menjadi dasar daripada penyembahan. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, penyembahan sejati tidak terletak pada musiknya. Penyembahan sejati bukanlah di lagu. Tetapi penyembahan sejati adalah sebuah sikap hidup kita di hadirat Tuhan. Ketika ada orang lihat atau tidak ada orang lihat, kita tahu bahwa Tuhan melihat kita dan kita ingin mempersembahkan, mengorbankan yang terbaik bagi Tuhan. Oleh sebab itu, kekristenan itu selalu berbicara tentang pengorbanan, bukan berkat-berkat. Bapak Ibu Saudara, maka kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, ibadah yang sejati bukan nyanyi. Makanya Michael W. Smith dalam lagunya The Heart of Worship, dia berkata begini, ya, ketika musik perlahan hilang, when the music fades, ya, dia berkata bahwa ketika itu semuanya di dalam keheningan, Tuhan tidak terpesona dengan dentingan musik yang indah, dengan suara lantunan lagu, suara manusia yang begitu merdu. Yang ada adalah sebuah kesadaran bahwa hidup ini bukan milik kita. Bahkan ada satu lirik di sana dikatakan, bahkan satu tarikan nafasku ini adalah pinjaman dari Engkau. Bagaimana kita memperlakukan pinjaman ini? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Jadi ibadah yang sejati adalah sebuah sikap hidup berkorban. Jadi Kristen bukan bertujuan untuk kaya. Jadi Kristen sejatinya adalah mengorbankan diri. Itu sebabnya Paulus berkata kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma, pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudaraku, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu. Mempersembahkan tubuh. Mengorbankan tubuh. Mengorbankan tubuh, menyalipkan ego. Sekarang ini ada banyak orang yang NPD. Tahu NPD? Ya, Narcissistic Personality Disorder. Merasa dirinya penting, merasa dirinya sebagai pusat dari segala sesuatu. Dia jadi Tuhan atas dirinya sendiri. Dia harus dihormati, dia harus disanjung, haus pujian. Saya mau tanya, Tuhan kita haus pujian enggak? Tuhan itu senang pujian enggak? Dia tidak senang pujian, tetapi dia layak dipuji. Bedanya manusia senang dipuji, tapi tidak layak dipuji. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini syaka ini kalau kita dalami, ini menjadi suatu hal yang membuat kita sadar siapa kita sesungguhnya. Maka Bapak Ibu Saudaraku, ketika engkau direndahkan, ketika engkau tidak dihargai, kau tidak marah, tetapi justru seperti Yesus yang merendahkan diri, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya ketika kita memahami kata syaka ini bukan sekedar taat, tetapi ada sebuah pengorbanan, kerinduan untuk berkorban, menyalipkan diri. Itu sebabnya Yesus berkata, barang siapa yang tidak menyalipkan dirinya dan mengikut aku setiap hari, dia tidak layak bagiku. Jadi jangan pernah lupa, hal yang penting dalam kekristenan adalah kau harus mati sebelum mati. Kau harus tersalib. Kita seringkali dengan program gereja, dengan juga perspektif Western, ya, Barat, yang bicara tentang deliverance, pelepasan, sehingga kita lepas tak terkendali. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita lihat akedah setelah Ishak dan Abraham sampai ke puncak itu, lalu kemudian
dalam perjalanan mereka mati dalam 1000 kematian dalam mendaki puncak itu. Setelah itu kemudian Abraham menata kayu bakar, membuat mezbah. Lalu kemudian masuklah kepada pengikatan akedah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau orang Yahudi, inti daripada pemahaman mereka adalah di sini. Akedah, katakan akedah. Karena mereka tahu dan kita tahu persis bahwa Ishak itu tidak dipersembahkan. Ya kan? Yang dipersembahkan adalah domba. Jadi yang perlu kita pahami di sini adalah bagaimana akedah pengikatan Ishak ini. Jadi kalau kita lihat saudara-saudara kita Muslim, mereka punya namanya akidah. Jangan sekali-kali menyentuh akidah mereka. Mereka rela mati demi akidah. Kita harus belajar seperti mereka, Bapak Ibu Saudaraku. Mau terikat dengan hukum mereka. Kalau kita kan nggak mau terikat, merasa kita sebagai anak, kita mau lepas, bebas, liar. Seperti itu. Padahal sebenarnya kita nggak lepas, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan melepaskan kita dan pada saat yang sama Dia mengikat kita dengan akedah. Seringkali kekristenan itu diajarkan hanya setengah. Sehingga kelanjutannya membuat kita jadi sembrono seperti itu. Ketika Dia menyelamatkan kita, Dia membebaskan kita, di saat itu juga Dia mengikat kita. Bapak Ibu Saudaraku, itu sebabnya Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Korintus, barang siapa yang mengikatkan dirinya dengan Allah, menjadi satu roh dengan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, ini penting. Jadi jangan merasa engkau bebas, lepas, liar, tak terkendali. Kita bukan orang liar. Kita adalah orang yang akedah, yang terikat dengan Tuhan. Rasanya kita perlu membuat pelayanan yang namanya pelayanan pengikatan. Kita buat seminar, kita buat retret dengan tema pengikatan, pelayanan pengikatan. Setiap orang harus terikat. Jadi aneh, tetapi itu akan menyelamatkan kau. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam hal ini, Ishak di dalam kedewasaannya, di dalam ketaatannya, syaka tadi. Dia taat bukan sekedar taat, tetapi taat dalam pengorbanan. Maka dengar baik, dia bukan hanya diikat di tangan di belakang. Tetapi pengikatan ini, akedah ini memiliki makna adalah pengikatan yang kuat. Katakan pengikatan yang kuat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, maka saya bayangkan dia diikat dari kaki sampai kepala. Karena apa? Dia tidak boleh bergerak. Dia tidak boleh melawan. Bahkan saya berpikir dia kolaborasi. Ishak berkata, ikat yang kencang Pak. Bila perlu mulut saya juga ditutup supaya saya nggak bersuara. Karena ketika dia bersuara maka persembahan itu tidak layak. Maka kalau kita ingat apa yang dikatakan oleh penulis Injil kepada Yesus. Dia seperti domba yang kelu. Bapak Ibu tahu kelu nggak? Kelu itu nggak bisa mengeluarkan suara. Seperti itu. Lidahnya kelu. Seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Nah, kalau kita terikat dengan Tuhan, kira-kira bebas enggak kita? Halo? Kalau kita terikat dengan Tuhan, maka hidup kita enggak boleh mau-maunya kita. Kalau kita mau pergi ke sini, kita harus tanya, Tuhan boleh enggak ke sini? Tuhan bilang enggak, maka kita enggak boleh ke situ. Tapi pada dasarnya kita, Tuhan bilang di dalam hati kita jangan. Tetapi kita tetap pergi. Artinya apa? Kau tidak menyalibkan dirimu. Ini penting. Bapak Ibu Saudaraku, kita lanjut lagi. Terus kita lanjutkan. Kalau kita lihat apa yang terjadi yang di dalam kehidupan Ishak. Ini adalah bayangan kepada penggenapan yang sesungguhnya di dalam pengorbanan Yesus. Ishak adalah anak tunggal yang dikasihi oleh bapaknya. Dan Yesus adalah anak tunggal bapa yang dikasihinya. Ishak memikul kayu persembahan ke Bukit Moria. Katakan Bukit Moria. Bapak Ibu tahu nggak Bukit Moria ini adalah Bukit Moria itu nama lain daripada Yerusalem juga. Bukankah Yesus disalibkan di daerah Yerusalem juga? Bapak Ibu Saudaraku, artinya ini sebuah hal yang presisi. Sebuah nubuatan dengan tempat lokasi yang sama. Makanya di dalam ilmu hermeneutik ini disebut dengan istilah tipologi. Dua peristiwa yang berbeda tetapi memiliki hubungan atau makna yang sama. Yang satu bayangan, yang satu penggenapan. Ini luar biasa ketika kita membaca perjanjian lama dengan tuntunan Tuhan. Ishak memikul persembahan, memikul kayu persembahan. Itu berat sekali.
Demikian juga Yesus memikul salib persembahan ke bukit Golgota. Lalu kemudian Ishak, dia rela diikat dengan kencang tanpa perlawanan. Dan Yesus, dia rela disalibkan tanpa membuka mulutnya melawan. Sebenarnya Yesus, dia tinggal berkata, mati kamu semua. Mati Bapak Ibu Saudaraku. Dia adalah Tuhan sang penguasa tertinggi alam semesta. Bapak Ibu Saudaraku, Ishak, dia bisa melawan. Secara performa, dia lebih kuat dari bapaknya yang sudah umur 100 berapa itu? 137 tahunan. Bapak Ibu Saudaraku, tetapi disinilah kita lihat bahwa kedewasaan itu akan berbanding lurus dengan ketaatan. Jadi kalau kita masih belum taat, artinya kau belum dewasa. Amin. Selanjutnya kita masuk dalam ini, ada hal yang baru yang saya sampaikan. Kehadiran di dalam ujian, Bapak Ibu Saudaraku, ketika Abraham ditanya oleh Ishak, dikatakan di tempat itu, dia berkata di tempat itu Tuhan akan sediakan, katakan di tempat itu. Biasanya kalau kita membaca Kejadian pasal 22 ini, kita hanya mengenal nama Tuhan Yehova Yireh. Ya, betul ya? Tuhan yang menyediakan. Tetapi sebelum membahas Yehova Yireh, ada satu nama Tuhan yang jarang sekali dieksplor dari ayat ini, yaitu Yehova Makom. Katakan Yehova Makom. Apa itu Makom? Makom itu artinya tempat. Saya mau tanya, Tuhan itu maha hadir enggak Bapak Ibu? Tuhan hadir enggak di tempat pelacuran? Tuhan hadir enggak di gereja? Lalu apa yang membedakan kehadiran Tuhan di pelacuran dan di gereja? Halo? Kalau Tuhan sama-sama maha hadir di dua tempat itu, apa bedanya? Nah, disinilah kita memahami tentang Makom Adonai ini. Katakan Makom Adonai. Jadi Tuhan itu maha hadir, tetapi dia punya istilah anak Gen Z-nya adalah portal-portal. Ada tempat-tempat tertentu di mana dia berhadirat di sana. Dan dengar baik, Tuhan hadir di sini, amin. Tetapi pertanyaannya, kira-kira Tuhan berhadirat enggak di dalam hidup kita masing-masing? Karena apa? Banyak orang datang ke gereja, tetapi tidak semua mendapatkan pengalaman yang sama. Maka ketika engkau menjadikan dirimu jadi Makom Adonai, kau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak semua orang yang datang ke gereja mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi orang yang memberi dirinya sebagai Makom Adonai, dia pulang, dia mengalami perjumpaan secara pribadi. Kerinduan saya sebelum menyampaikan topik ini, setiap kita jadi Makom Adonai. Katakan Ani, Makom Adonai. Artinya saya adalah tempat berhadiratnya Tuhan. Amin. Itu sebabnya dengar baik, ketika kita terikat dengan Tuhan, katakan terikat. Akedah. Ketika kita terikat dengan Tuhan, maka dikatakan kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Dan bukankah Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 3 ayat ke-16, tidak tahukah kamu kalau tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Karena itu ketika kita mempersembahkan tubuh ini, kita terikat dengan Tuhan, maka kau menjadi tempat berhadiratnya Tuhan, Makom Adonai. Katakan sekali lagi, Makom Adonai. Nah, setelah kita menyadari betapa pentingnya kita jadi Makom Adonai, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, oleh karena itu hiasilah hidupmu dengan persembahan kepada Tuhan. Dengan ketaatan, dengan kedewasaan, maka Tuhan akan betah. Dia tidak lihat rupa, tetapi dia lihat dia nyaman gak tinggal di hati kita. Kalau kau taat, terikat kepada Tuhan, mau diikat, maka dia akan betah tinggal dalam kehidupan kita. Jika dia betah di dalam hidup kita, baru kemudian kita masuk kepada Yehova Yireh. Katakan Yireh, bukan Jire ya, karena tidak ada huruf J di dalam bahasa Ibrani, yang ada huruf Yod. Apa arti Yehova Yireh? Allah menyediakan. Tapi hari ini saya akan memberikan pengertian yang lengkap mengenai Yehova Yireh. Jika kita sudah menjadi Makom Adonai, maka dengar baik, disitulah kemudian dia akan mendemonstrasikan dirinya sebagai Yehova Yireh. Kata Yireh dari kata Ra'ah yang artinya melihat, memperhatikan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jadi Yehova Yireh artinya adalah Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang melihat. Saya ingat satu kisah yaitu Lea.
Lea itu adalah istri yang tanda kutip dibenci oleh suaminya Yakub. Gara-gara apa? Dia harus kerja 14 tahun untuk mendapatkan Rahel. Nah, maka dia benci. Tetapi dengar baik, di tengah penderitaan, di tengah tekanan yang dialami oleh Lea, dikatakan Tuhan melihat. Tuhan melihat, katakan Tuhan melihat. Maka anak pertama daripada Lea adalah Ruben, yang artinya Tuhan melihat, dari kata ra'ah, yir'e. Dengar baik, meskipun tidak ada yang memperhatikan engkau, meskipun tidak ada yang peduli dengan hidupmu, ada Tuhan yang memperhatikan engkau ketika engkau menjadikan dirimu makom Adonai. Maka tidak heran kita akan terpesona mendengar birkat kohanim atau doa berkat oleh imam bagian yang kedua. Ya era Adonai panav velecha vihunecha. Yang artinya Tuhan menghadapkan wajahnya ke atasmu dan memberikan engkau perkenanan kasih karunia. Artinya apa? Kemana engkau pergi, kesanalah wajah Tuhan terarah. Wow, ini keren. Maka untuk bisa mengalami Yehovah Yireh, Tuhan yang memperhatikan, kau harus jadikan dirimu makom Adonai. Kau harus dewasa, kau harus punya iman yang melampaui situasi. Kau harus memiliki yang namanya ketaatan total dan mau diikat oleh Tuhan. Arti yang kedua adalah Tuhan menyediakan. Kalau Tuhan memperhatikan engkau, maka dia tidak akan tinggal diam, dia akan menyediakan. Kau menyediakan yang ku perlu. Dia menyediakan karena apa? Dia memperhatikan Anda dan saya. Dan yang ketiga, arti Yehovah Yireh adalah Tuhan yang tidak terlambat. Dalam konteks ini, kalau kita lihat, ketika Abraham mengangkat tangannya, mau menghunjamkan pisau itu ke leher Ishak, maka dengar baik, tidak terlambat sedetik pun. Tuhan langsung berkata apa? Jangan kau bunuh anak itu. Di sini kita lihat bahwa Yehovah Yireh artinya Tuhan yang tidak terlambat. Percayalah, kalau kau jadikan hidupmu makom Adonai, dia tidak akan terlambat menolong setiap hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, karena itu kita baca bagian selanjutnya. Ini yang penting. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terakhir sekali, ini pertanyaan. Tadi Ishak adalah anak yang paling dikasihi oleh Abraham, amin. Sekarang pertanyaannya, apa? Yuk terakhir, bagian terakhir. Apa Ishak? Apa yang paling berharga dalam kehidupan kita? Sudahkah kita benar-benar menyembah? Saatnya menyerahkan semuanya secara total kepada Tuhan di atas mezbahnya. Yang pertama tadi ingat bahwa untuk dapat mengikut Tuhan, menyembah Tuhan, diperlukan orang-orang Kristen yang dewasa. Sudah dewasa, amin? Ya, jadi khotbahnya bukan khotbah yang berkat melulu ya, tetapi khotbah yang seperti ini, mau diikat, pikul salib gitu. Yang kedua, memiliki iman yang melampaui situasi. Situasi kita saat ini sangat memerlukan iman seperti Abraham ini, yang percaya bahwa Tuhan sanggup. Bagi kita gampang mempercayai orang mati bangkit, tapi bagi Abraham pada waktu itu belum pernah ada cerita. Lalu kemudian yang ketiga, ketaatan total, sakah. Yang keempat adalah pengikatan, mau diikat oleh Tuhan. Karena orang yang terikat dengan Tuhan, satu roh dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, dan kalau kita satu roh dengan Tuhan, kau boleh saja tidak berdaya, kau boleh saja lemah, tetapi kalau Tuhan yang hebat itu ada di dalam hidup kita, roh yang sama yang membangkitkan Yesus, itu juga adalah roh yang sama yang berdiam di dalam hidup kita. Lalu kemudian, jadikanlah dirimu sebagai makom Adonai, maka engkau akan mengalami Yehovah Yireh. Sebelum kita berdoa, saya membuka ruang pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu Saudaraku, waktunya sudah tepat untuk tanya jawab. Ya, ya.
Oh, doa dulu ya. Baik, kita berdoa. Ya. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman-Mu. Berilah kami pengertian supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Apa yang sudah hamba-Mu jelaskan, biarlah itu bisa menjadi rema, masuk dalam hati kami hidupi dalam setiap kehidupan kami. Kami menjadi orang yang dewasa, kami menjadi orang yang punya iman yang melampaui situasi. Kami mau menjadi orang yang taat, bukan karena takut, tetapi karena cinta. Kami mau terikat kepadamu ya Tuhan, dan kami mau menjadikan hidup ini sebagai makom Adonai, dan kami percaya Engkau adalah Tuhan kami, Yehovah Yireh. Memberkati setiap umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikannya lewat live streaming.